Serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa hubungan antara seorang Anies Rashid Baswedan dan Prabowo Subianto memang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Debat Capres ketiga telah kita saksikan semalam dengan tema tentang pertahanan, geopolitik, dan relasi internasional. Debat Capres ketiga ini sangat seru ketika seorang Anies Rashid Baswedan menyerang habis-habisan Bapak Prabowo Subianto. Sehingga saya secara pribadi melihat bahwa debat Capres ketiga ini memang sangat spesial. Spesial karena kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa hubungan antara seorang Anies Rashid Baswedan dan Bapak Prabowo Subianto memang sedang tidak baik-baik saja. Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang tentunya tidak kalah menarik terkait dengan debat semalam. Baik itu yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan maupun tanggapan-tanggapan dari netizen dan spesial netizen yang mungkin dalam tanda kutip adalah pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Sehingga dalam cuplikan video saya kali ini memang benar-benar saya hanya fokus untuk membahas dulu antara Anies Rashid Baswedan bersama para pendukungnya dengan Bapak Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak bersama-sama apa saja keseruan dalam cuplikan video saya kali ini. Selamat menyaksikan. Hektar 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga
banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Baik, Pak waktu Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu. Mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilahkan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang Hadirin, dulu, mohon tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan
prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video beberapa momen epik antara Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Prabowo Subianto. Kita menyaksikan bersama-sama bagaimana beraninya seorang Anies Rashid Baswedan menyerang Bapak Prabowo Subianto, sampai-sampai kita menyaksikan raut wajah dari seorang Prabowo Subianto benar-benar berubah. Saya tidak menyangka bahwa seorang Anies Rashid Baswedan yang dulunya menjadi gubernur DKI Jakarta karena diusung oleh Bapak Prabowo Subianto bisa seberaninya menyerang seperti ini di debat Capres ketiga ini. Bagaimana tidak, Anies Rashid Baswedan belak-belakan berbicara soal anggaran Kemenhan yang mencapai 700 triliun rupiah. Keuangan itu pun digunakan tidak sesuai pada sasarannya, di mana Anies Rashid Baswedan berbicara bahwa Kemenhan telah menggunakan uang itu tidak tepat sasaran, seperti membeli peralatan alutsista bekas. Belum lagi Anies Rashid Baswedan singgung perihal food estate. Dan masih ada banyak hal yang kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Tentu pasti ada relasi yang tidak baik antara seorang Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Prabowo Subianto. Dari awal ketika saya menyaksikan debat Capres ketiga ini, saya sudah curiga kenapa urutannya tiba-tiba berubah. Tidak 1, 2, 3, tetapi malah nomor 3 taruhnya di tengah, berdirinya di tengah. Apakah KPU memang sudah mewanti-wanti perihal tema debat tadi malam, sehingga posisi berdiri pun diatur sedemikian rupa oleh panitia? Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari momen-momen epik dalam cuplikan-cuplikan video tadi, tentu kita rakyat Indonesia pastinya akan bertanya, akan merefleksikan, akan merenungkan siapa kira-kira yang pantas dan layak untuk kita pilih di pemilu 2024 ini. Apakah seorang Anies Rashid Baswedan ataukah seorang Prabowo Subianto? Keputusan pastinya ada di tangan kita masing-masing. Nah, berkaitan dengan cuplikan-cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk mendengarkan bersama-sama apa kira-kira tanggapan dari netizen. Tanggapan yang mungkin dalam tanda kutip mereka-mereka ini adalah pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam konten saya kali ini, saya hanya fokus untuk berbicara mengenai Bapak Anies Rashid Baswedan bersama para pendukungnya dengan Bapak Prabowo Subianto. Tentu masih ada banyak hal yang perlu kita kupas terkait dengan debat Capres ketiga semalam. Tetapi kita fokuskan dulu bahas satu persatu. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama apa tanggapan dari netizen terkait dengan serangan yang bertubi-tubi dari Bapak Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto ini.
Mari kita saksikan bersama-sama. Prabowo kali ini bener-bener mati kutu. Emosinya nggak kejaga, bener-bener bisa-bisa serangan jantung, kepikiran kumat lagi tuh asam uratnya kayaknya tuh. Bahaya Prabowo, kasihan. Debatnya bener-bener bikin Prabowo kalau tinju tuh KO, ini sama Anies KO. Kalau Prabowo lawan Ganjar TKO lah ya, atau kalah angka. Soalnya banyak yang ya disama-samain lah gitu, cuman sedikit tadi di akhir-akhir baru diserang juga sama Ganjar. Tapi yang saya mau garis bawah itu tadi yang mengenai rumah dinas buat TNI Polri katanya gitu kan. Nah itu kena banget tuh sama Ganjar sama Pak Anies. Pak Anies bilang TNI Polri disuruh mempertahankan tiap jengkal tanah, tapi mereka tidak diperhatikan untuk perumahannya. Wah itu benar-benar dikonvernya kan ke masalah tanahnya Prabowo yang ratusan hektar itu. Wah, asik. Bener banget, Pak Anies keren. Prabowo langsung marah, dia emosi, mukanya nggak bisa. Wah, kacau. Pokoknya tetap saya adalah Gibran, Gerakan Indonesia Bersama Anies Baswedan. Oke, Pak calon paslon 1 tetap di hati. Wakanda nomor, Indonesia forever. Cus. Hai teman-teman milenial Indonesia, gimana hasil debat tadi? Apakah seru? Menegangkan? Emosian? Atau tetap cool seperti calon presiden pilihan gue? Kalau gue tetap yakin dengan pilihan gue dan makin yakin lagi untuk memilih Abah Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Buat kalian dan teman-teman semua, jangan lupa pilih nomor 1 untuk Indonesia lebih baik. Amin. Kalau nggak salah hitung, kayaknya 4 kali atau 5 kali Pak Prabowo menyebut profesor ke Mas Anies. Kalau gue bilang, ini profesor itu kayaknya menandakan apa? Menurut penilaian Anda sebagai ahli komunikasi. Ini kalau ini adalah sindiran halus. Nggak tahu halus, nggak tahu kasar ya. Karena Mas Anies belum profesor kan gitu. Belum ya kan. Udah PhD tapi belum profesor. Ya, mungkin ini adalah sindiran halus karena selama ini dia selalu menyampaikan yang tinggi-tinggi tapi sebenarnya dia nggak sampai setinggi-tinggi itu gitu. Tadi ngomong soal etika kan gitu. Makanya sebel sekali Pak Prabowo karena dia diserang terus soal etika, which is sebenarnya ada benernya juga. Tapi yang menyampaikan etika itu juga sering tidak jujur. Makanya dia bilang jangan ngomong etik sama saya gitu. Dulu katanya nggak mau nyalon, tiba-tiba sekarang nyalon. Kalau lu nggak, makanya itu kan menurut Prabowo. Saya hanya menyampaikan isi hati Prabowo. Berarti yang paling benar siapa dong? Makanya itu yang dibilang jujur. Bapak tidak jujur, Bapak ambisi, Bapak menghasut. Ya itu karena udah dari dalam hati. Yang mana kalimat yang Tanya Pak Prabowo kalau itu. Karena Kemenhan bikin perusahaan sendiri. Soal food estate yang gagal total kita tahu juga. Jadi sebenarnya momen itu mestinya kesempatan Pak Prabowo untuk mengklarifikasi, bukan terus kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Nanti saya jelaskan. Di mata Najwa. Di mana? Gas. Masuk. Sorry ya. Pak, kayaknya lawan Bapak agak berat nih Pak. Prestasinya banyak. Dia mah cuman politik identitas. Loh, kan buktinya ada tuh Pak, Stadion JIS bagus banget Pak. Itu mah politik identitas. Loh, kan ada juga tuh Jaklingko. Jakarta juga Jalan Sudirmannya bagus, Pak. Itu mah dia ngomong doang, jago ngomong. Nah, buktinya sekarang Jakarta juga banjirnya udah kurang, Pak. Bagus itu. Itu mah retorika doang, dia retorika doang. Sorry ya. Lah, Bapak ngebantah terus. Bapak kan prestasinya apa? Joget doang Pak. Ya.
Saya Anies. Saya Muhaimin. Sampai jumpa di Kotak Suara. Amin. Maju Wir, kita cari pemimpin yang elit, bukan yang suka bagi-bagi duit. Maju Wir, kita cari pemimpin yang suka baca Al-Quran, bukan yang suka joget-jogetan. Maju Wir, kita cari pemimpin yang dari hati, bukan dari dinasti. Maju Wir, kita cari pemimpin yang cerdas, bukan yang suka ngegas. Mundur Wir. Lah? Kok mundur? Lah. Prabowo Gibran satu putaran pasti menang. Yakin? Salah hitung kayaknya bang. Mari kita hitung bareng. Putaran pertama dengan Ibu Mega. Putaran kedua dengan Pak Hatta Rajasa. Putaran ketiga dengan Pak Sandiaga Uno. Dan 2024 sudah putaran yang keempat. Ini parah nih. Cuman Pak Anies dan Pak Ganjar yang putaran pertama. Kalau Prabowo berputar-putar. Kalau kita lihat acara debat presiden yang ketiga ya, calon presiden yang ketiga ya, yang baru saja dijalankan, saya melihatnya begini. Saya menganalogikan perdebatan itu adalah perdebatan antara praktisi dan pengamat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena gini, dari kubu 02 ya Prabowo, itu memang saat ini petahana dan dia menjalankan, ada di dalam sistem yang sedang berjalan. Ya. 01 dengan 03 itu bisa dikatakan dia memang di luar dari itu sistem tersebut. Yang namanya pengamat ya 01, 03 ya dia bebas-bebas saja dia bicara seperti apa, karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menjalankan atau orang yang sedang menjalankan. Yang namanya pengamat dia bisa mendapatkan celah ya karena dia tidak menjalankan, karena lawannya yang menjalankan. Jadi saya pikir sedikit agak tidak fair ya ketika ini membicarakan pertahanan, keamanan yang sebenarnya di sini ada hal-hal yang sangat rahasia yang sulit dijelaskan ke publik gitu. Yang memang tidak boleh itu bisa semuanya secara utuh dijelaskan ke publik. Ya, karena ini data intelijen dan lain-lain gitu ya. Jadi saya pikir 01 mau 03 cocok lah jadi pengamat bola juga cocok. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Kita mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan yang kalau saya melihat sebagian besar itu adalah pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Cuman ada beberapa video yang saya lihat itu netral. Nah, dari tanggapan netizen ini, saya secara pribadi mau katakan bahwa dalam suasana debat tadi malam, ketika kita melihat posisi dari seorang Prabowo Subianto, memang nampaknya dia tidak leluasa untuk berbicara. Mungkin alasan yang paling pertama menurut saya secara pribadi, karena saat ini Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Kemenhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang jelas Prabowo Subianto masih
dalam wilayah pemerintahan. Sehingga dia tidak bisa berkotek banyak. Dia seolah-olah dibatasi dalam setiap pembicaraannya. Sehingga kita menyaksikan bersama-sama ketika Anies Rashid Baswedan menyerang dirinya bertubi-tubi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling menyakitkan, apabila serangan itu dilakukan dengan data-data yang valid yang dilakukan oleh Bapak Anies kepada Bapak Prabowo Subianto ini. Semoga saja dari cuplikan-cuplikan video dan tanggapan-tanggapan dari netizen, baik itu yang dibicarakan oleh Najwa Shihab maupun netizen yang lain tadi, saya berharap bahwa bisa menyadarkan kita dan bisa menginspirasi kita bahwa dunia politik itu tidak kekal abadi untuk selamanya, tetapi semuanya hanya demi kepentingan. Dan bukti nyatanya ada ketika kita menyaksikan bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan menyerang Bapak Prabowo Subianto. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, bagaimana perjuangan dari seorang Prabowo Subianto dalam mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Bahkan Anies Rashid Baswedan pun bicara terang-terangan bahwa dia diminta oleh Prabowo Subianto untuk maju sebagai gubernur di DKI Jakarta. Tetapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Mungkin Bapak Anies Rashid Baswedan sudah lupa akan jasa-jasa baik dari seorang Prabowo Subianto. Sehingga kita ketahui bersama, dalam cuplikan video tadi kita pun mendengar bahwa ada sindiran-sindiran pedas yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Di mana beberapa kali seorang Prabowo Subianto memanggil Anies Rashid Baswedan dengan sebutan profesor. Padahal fakta yang sesungguhnya Anies Rashid Baswedan gelarnya bukan profesor, tetapi masih di PhD. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seorang Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak pantas seorang Anies Rashid Baswedan berbicara soal etika. Tentu ada hal-hal yang tidak beres dari ucapan-ucapan, dari tanggapan yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Sehingga mungkin ya, apa yang dibicarakan oleh Anies Rashid Baswedan ini dengan tujuan untuk menyerang Bapak Prabowo Subianto, bisa-bisa itu sudah didesain sedemikian mungkin untuk menjatuhkan Prabowo Subianto di depan publik. Tetapi Prabowo Subianto dengan jawaban-jawabannya yang memang kita ketahui bersama bahwa beliau latar belakangnya adalah seorang militer, bukan seorang akademisi yang pandai dalam bernarasi, yang pandai dalam berargumentasi, merangkai kata-kata dan lain sebagainya. Memang itu bukan tipenya Prabowo Subianto. Tipikal dari seorang Prabowo Subianto, beliau adalah tegas, berani. Itu saja yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Tetapi kalau berbicara soal adu gagasan, adu ide, saya sangat yakin dan percaya bahwa dari latar belakangnya yang adalah seorang militer, tentu dia tidak dilatih, dia tidak dididik untuk sebagai debater. Semoga saja tanggapan-tanggapan netizen ini bisa setidaknya memberi warna baru dalam pola pikir kita menjelang Pilpres 2024 ini. Masih ada beberapa cuplikan video lagi yang harus saya sajikan kepada pemirsa sekalian untuk kita simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum, selamat petang. Selesai debat malam hari ini. Tapi kalau ada penyusup gak dapat kaos tuh. Begitu bahagia. Kita saksiin ya, kita minta pendapat teman-teman di sini yang ikut nobar ya. Dari Pak Dedindong. Bagaimana dari hasil debat malam hari ini?
Pak Gemoy ditempur abis. Abis ya, babak belur ya. Oke. Dari Bang Al, bagaimana? Kalau dari analisa saya debat? nggak usah banyak-banyak. Gue mau jadi kusir aja. Cukup pantun aja dikit. Bener. Boleh. Ke pasar Senen beli mangga. Cakep. Kanan kiri. Ya. Kirain ditemenin. Cakep. Kagak taunya diserang juga. Oke, ya. Dikuliti 01 sama 03 nggak bisa jawab. Padahal itu yang menjadi pekerjaannya setiap hari selama 4 tahun. Kan nggak masuk akal. Berarti hari ini hancur lebur ya? Hancur lebur, babak belur. Ambulan mana ambulan? Saya paling nggak tega kalau melihat orang tua digebukin, apalagi digebukin sama anak muda, apalagi di calon presiden. Kasihan. Ya, lagi biarin aja. Oke. Buat pendukung Gemoy harap bersabar. Ini memang debat itu seperti itu. Kalau debat nggak menyerang itu bukan debat, namanya Silaturahmi. Silaturahmi. siapa dari sisi kelemahan yang kita bisa serang itu diserang. Itu namanya debat. Ya, kalau nggak mau diserang, ceramah, oke? Tetap semangat. Pejuang perubahan selalu solid, kompak selalu. Amin, menang. Pendukung Prabowo Subianto offside atau ngambil kursi orang seenaknya. Ada kejadian yang nggak begitu mengenakan di Sentrian, di mana terbukti pendukung Prabowo Gibran mengambil jatah kursi tribun. Tim pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, seperti yang terlihat di dalam video ini. Padahal kuota masing-masing pendukung paslon yang hadir di KPU duduk di tribun itu sudah dijatah loh. Kok bisa-bisanya ada yang offside ambil kursi tribun sebelah? Kalau jatah kursi dari KPU harusnya cukup. Kalau ada yang offside gitu, apa berarti mereka sengaja membawa massa berlebih? Duh, belum jadi aja udah berani ambil kursi orang. Pendukung kan perspektif dari pasangan calon presiden. Kalau pendukungnya aja seenaknya ambil kursi orang, gimana calon yang didukung? Atau kalau mau ambil sisi positifnya, ya mungkin siapa tahu nanti pendukung Prabowo ini mendapatkan hidayah dan beralih mendukung Pak Anies Baswedan. Karena lebih asik duduk bareng orang-orang waras dan cerdas. Iya, amin aja dulu. Yuk Sentrian, gunakan kekuatan doa kita untuk mendoakan Anies Gus Imin agar memimpin Indonesia 2024 mendatang yang sudah terbukti kinerjanya pro rakyat. Dan bersama kita kuat tumbangkan politik dinasti. Jangan mau kayak gini-gini lagi 5 tahun lagi. Apa cinta apa sih coba sih? Apa cinta apa sih coba sih? Apa cinta apa sih coba sih? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Overall, saya mau katakan bahwa debat capres ketiga dengan tema mengenai tentang pertahanan, geopolitik, dan relasi internasional, bagi saya secara pribadi, saya mau katakan terus terang ya, bahwa yang pasti setiap para pendukung, para relawan pasti akan mengatakan bahwa paslon saya, capres saya adalah yang the best. Itu sudah pasti. Sehingga dalam cuplikan video saya kali ini kita melihat bagaimana pujian
yang begitu luar biasa dari para pendukung Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dengan selalu memojokkan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi nanti di cuplikan video yang lain saya pasti akan menyajikan kembali bagaimana kira-kira tanggapan dari pendukung Bapak Prabowo Subianto ketika mereka menyaksikan momen-momen epik antara saling serang Bapak Prabowo bersama Bapak Anies ini. Dan mungkin saya harus menyiapkan konten yang lain pula dari ketiga paslon ini. Kira-kira siapa kira-kira yang paling unggul dalam debat capres ketiga ini? Ada yang mengatakan bahwa the stage is Ganjar Pranowo. Ada yang mengatakan bahwa the stage is Anies Rashid Baswedan. Ada yang mengatakan bahwa the stage is Bapak Prabowo Subianto. Tetapi itu rata-rata disampaikan oleh para pendukungnya. Tetapi saya pasti akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan pandangan-pandangan dari orang-orang yang netral. Karena terus terang, ketika kita berbicara tidak ada kepentingan lain sebagainya, itu hanya dimiliki atau suara itu datang dari rakyat jelata. Kalau orang-orang yang sudah bergabung dengan partai politik sebagai ketua DPC ataupun jabatan-jabatan lain dalam pemerintahan, saya sangat yakin dan percaya bahwa suara mereka itu hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan soal netralitas. Dengan demikian, suara yang murni, suara yang benar-benar baik, suara yang benar-benar benar, suara yang benar-benar netral, itu pasti hanya suara rakyat jelata. Karena hanya rakyat jelata yang tidak punya kepentingan sama sekali. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua dan juga bisa menambah informasi-informasi baru tentang dunia politik, khususnya dalam Pilpres 2024 ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang mungkin tidak diterima atau tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mohon maafkan saya. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.